محمد عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وانشر عن قوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. Hadirin kiram para jamaah majelis zikir istighosah salawat dan ijib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang kami hormati Bapak Pasami, Bapak Ademi dan seluruh jamaah masjid zikir yang hadir di malam hari ini di rumah kediaman Bapak Bupati. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita diperkenankan, diberikan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa bermuwajahah berkumpul di tempat ini sebagai wadah dan wasilah kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kepada kita dalam keadaan sehat walafiat ini untuk ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kecuali apa yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini adalah melaksanakan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita berzikir di sini adalah tidak lepas bagian daripada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Bertempat di sini kita bisa berzikir. Masyaallah hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus belajar untuk tentang ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala terlepas daripada zikir? Maka tidaklah orang itu punya ilmu kemudian dia bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Sultani Aulia Qulburubani, bahwa beliau seorang wali min auliyaillah itu memiliki kapasitas keilmuan fikih syariat yang luar biasa ditambah dengan ilmu tasawuf yang suatu luar biasa. Andai kata beliau hanya mengandalkan zikir-zikir kholwat berzikir menyendiri dan tidak punya ilmu, dikisahkan pada saat malam tertentu beliau itu didatangi sosok yang bersuara, "Wahai Abdul Qadir Al-Jalani, ketahuilah aku ini Tuhan." Suara itu menyatakan demikian, "Aku sudah halalkan buatmu, yang haram-haram aku halalkan, dan yang wajib pun engkau bebas mau mengerjakan atau tidak." Bahasanya begitu. Nah, karena Syekh Abdul Qadir Al-Jalani seorang wali min auliyaillah yang punya ilmu kapasitas kemampuan, tentu paham, wahai syaitan, wahai iblis, ukhruj, wahai iblis, keluarlah dari tempat ini. Tahu kalau itu setan gitu. Coba kalau kemudian seorang orang tidak belajar ilmu, mengandalkan zikir dekat nah pengen jadi wali misalnya, datang itu suara, "Aku di Tuhanmu, terus kamu sudah boleh yang minum mabuk boleh, kan itu, tidak usah sholat lagi, lah jadi wali." Apa? Oh gitu loh, ini yang maka senang dia, betul tidak? Karena tidak punya ilmu. Nah ini yang bahaya. Maka ilmu fikih, ilmu syariat itu harus dikuasai sebagai bentuk landasan ketika orang mencapai tingkatan makrifat itu. Ilmu syariat dulu, kuasai syariat dulu. Ilmunya untuk ibadah, sholat 5 waktu, ilmu wudhu, ilmu fikih, kuasai betul. Sehingga apa? Dia ibadah itu sudah betul, sudah benar, rukun-rukunnya ibadah semua sudah paham ilmunya. Baru kemudian masuk pada ilmu apa? Ilmu tasawuf, pendekatan diri kepada Allah. Dan kemudian berikut masuk apa lagi? Ilmu thariqah. Thariqah jalan menuju, jalannya menuju hasilnya. Mungkin thariqah Nasabandiyah atau Saziliyah atau thariqah apapun. Atau kemudian tanpa ikut thariqah, sebagaimana thariqahnya Ba'alawi. Thariqah Ba'alawi, para habaib itu tidak perlu pakai thariqah seperti Naksabandiyah, As-Saziliyah atau kemudian Al-Qadiriyah, enggak, karena
Torikonya habaib itu tidak perlu pakai apa baiat, langsung dia mengikuti torikoh para habaib seperti baca hijib, baca roti itu sudah langsung masuk kepada torikoh ba'alawiyah. Nah, kemudian masuk lagi kepada ilmu hakikat. Ilmu hakikat itu sama. Contoh kecil yang berulang kali saya sampaikan. Ilmu hakikat itu contoh kecil. Ketika kita minum air, ternyata minum air kita haus luar biasa, kita minum air ini kok lega, alhamdulillah, hilang hausnya. Yang menghilangkan haus ini air apa Allah? Itu ilmu hakikat. Kalau yang menghilangkan air itu air ini sendiri, maka dia salah ilmu hakikatnya. Berarti air inilah yang melegakan, salah. Padahal yang melegakan itu Allah. Terus gimana air bisa melegakan? Sifatnya Allah diletakkan di dalam air ini sehingga air ini melegakan dan berikan kehidupan kepada manusia. Itu di situ. Sebagaimana kita lihat, waduh panas luar biasa, aduh ada AC, hilang panas kita, membuat seger badan, atau ada angin, tuh yang membuat lega tadi siapa? Allah apa AC atau angin? Tetap Allah, tapi Allah mensifatkan dirinya, zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala melalui daripada angin dan AC tersebut sehingga kita nyaman. Atau sama ketika ada angin, angin, ketika kita kipaskan ada anginnya. Sekarang tanya, mana buktinya angin itu? Mana bendanya angin itu? Enggak ada, tapi hakikatnya ada. Ini harus belajar itu sampai, dan baru kemudian nanti tingkatan ma'rifat yang lebih dalam nanti. Bukan sekedar ma'rifat biasa, tapi lebih mendalami pada ilmu